Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan perancangan basis data, proses query, dan optimasi query. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mengetahui dan memahami proses query dan optimasi query. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami proses query dan optimasi query. Bahan kajian, yang pertama pengertian query, proses query data, optimasi query. Penilaian, mahasiswa mampu menjelaskan proses query dan optimasi query melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi di kelas. Optimasi query adalah suatu proses untuk menganalisis query untuk menentukan sumber-sumber apa saja yang digunakan oleh query tersebut dan apakah penggunaan dari sumber tersebut dapat dikurangi tanpa mengubah output. Optimasi query juga adalah sebuah prosedur yang untuk meningkatkan strategi evaluasi dari suatu query untuk membuat evaluasi tersebut menjadi lebih efektif. Optimasi query mencakup beberapa teknik seperti transformasi query ke dalam bentuk logika yang sama, memilih jalan akses yang optimal, dan mengoptimumkan penyimpanan data. Yang pertama adalah hindarkan mismatch tipe data. Hindari mismatch tipe data untuk pengindeksan kolom. Misalkan di sini adalah sebelum optimasi kita menggunakan perintah select name, age, city, state from employee, where employee ID. Ini dia menggunakan petik 1, 1000, petik 1 tutup, titik koma. Waktu yang dibutuhkan 2,3 detik. Setelah optimasi, kita menggunakan perintah yang sama, namun di sini kita menggunakan tanda stringnya kita hilangkan. Seperti itu. Karena ini bertipe data integer, waktu yang dibutuhkan adalah 0,3 detik. Selanjutnya adalah menentukan kondisi dengan where. Menentukan kondisi pada where bukan having. Sebelum optimasi kita menggunakan select name, con 1 from employee, group by name, having name, karti. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2,2 detik. Sedang kita menggunakan select name, con 1 from employee, where name, karti. Di sini menggunakan string. Namun kita menggunakan group by name. Ya, seperti itu. Waktu yang dibutuhkan adalah 0,3 detik. Ada lagi cost based query optimization. Tahapan pada cost based query optimization itu yang pertama adalah parsing, transformasi, implementasi, perencanaan pemilihan skenario query berdasarkan optimasi biaya. Di mana di sini ada diagram alir query. Kita mulai dari SQL, dilanjutkan dengan scanner, ada parser. Di sini akan menghasilkan parser tree, di mana di sini akan dilanjutkan kepada query optimizer yang akan menghasilkan query plan dan dilanjutkan pada interpreter, di mana menghasilkan kode query dan dilanjutkan pada query processor dan akan menampilkan hasil query. Query parser melakukan verifikasi terhadap validitas dari statement SQL, kemudian menerjemahkan query ke dalam struktur internal menggunakan kalkulus relasional. Query optimizer mencari ekspresi terbaik dari beberapa ekspresi aljabar yang berbeda. Kriteria yang digunakan adalah murahnya biaya. Kode generator atau interpreter menerjemahkan query plan yang dihasilkan oleh query optimizer menjadi query kode untuk kemudian dikirimkan ke query processor. Query processor mengeksekusi query kode yang didapat dari kode generator. Selanjutnya adalah physical plan, yang termasuk biaya dari physical plan adalah waktu penggunaan prosesor serta waktu komunikasi. Faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah proses baca tulis atau input atau output pada storage penyimpanan hard disk. Hal ini karena aksi yang paling banyak mengkonsumsi waktu dalam hal ini. Beberapa biaya yang lain yang masih berhubungan adalah operasi-operasi join, union, dan intersection. Urutan operasi, penggunaan join, union, dan intersection harus dibatasi dan diminimalkan untuk menghasilkan physical plan yang terbaik. Selanjutnya adalah projection, menghasilkan tuple untuk setiap argumen tuple. Perubahan yang terjadi pada ukuran output adalah panjang dari tuple-tuple yang ada. Misalkan untuk relasi tabel R, relasi 20.000 tuple ada R, A, B, C. Setiap tuple 190 byte, headernya 24 byte, A sama dengan 8 byte, B 8 byte, C 150 byte. Setiap blok 1024, headernya sama dengan 24 byte. Kita dapat memasukkan 5 tuple ke dalam satu blok. 5 tuple dikali 190 byte sama dengan 950 byte dapat menggunakan satu blok.
Untuk 20.000 tapel kita membutuhkan 4.000 blok. Jadi 20.000 dibagi 5 sama dengan 4.000. Menggunakan projection menghasilkan eliminasi dari kolom C atau 150 byte. Kita dapat mengestimasi bahwa setiap tapel akan berkurang menjadi 40 byte, 190 dikurangi 150 sama dengan 40. Sekarang estimasinya adalah 25 tapel dalam satu blok. 25 tapel dikali 40 byte per tapel sama dengan 1000 byte dapat dimasukkan dalam satu blok. Dengan 20.000 tapel, estimasi yang baru adalah 800 blok sama dengan 20.000 tapel dibagi 25 tapel per blok menjadi 800 blok. Selanjutnya adalah interaksi query dalam database management system. Bagaimana query berinteraksi dengan database management system? Yang pertama adalah interactive user, yang kedua adalah query yang tertanam atau embedded query di dalam program yang ditulis dalam C, C++, Java, dan lain-lain. Apa perbedaan di antara keduanya? Kita akan bahas di selanjutnya. Interactive user adalah user atau pengguna yang mengakses mengquery database dengan mengirimkan perintah SQL langsung ke dalam DBMS. Untuk Oracle biasanya kita menggunakan SQL+. Ketika ada query dari interactive user, query tersebut akan langsung melewati query parser, query optimizer, kode generator, dan query processor setiap kali akan dieksekusi. Sedangkan embedded query, ketika ada embedded query tersebut tidak harus melewati query parser, query optimizer, kode generator, dan query processor setiap kali dieksekusi. Pada embedded query, permintaan-permintaan atau call yang dibangkitkan oleh kode generator disimpan di dalam base data. Setiap kali query yang berada di dalam program dijalankan saat runtime, query processor memanggil call yang tersimpan di dalam database. Proses optimasi tidak memiliki ketergantungan dalam embedded query. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cost based query optimization. Ada algebraic expression jika kita mempunyai query seperti berikut, misalkan select P name D name from P di sini adalah pasien, D itu adalah dokter ya dalam hal ini, where P dokter sama dengan D name, and gender sama dengan M ya. Kita akan menampilkan nama dari pasien dan juga nama dari dokter dari tabel pasien dan juga dari tabel dokter, yang mana di sini tabel dokter nama dokter sama dengan yang diinikan oleh namanya seperti itu, dan berjenis kelamin laki-laki, male, seperti itu ya. Ada algebraic expression di mana ada projection, ada filter, ada join, ada scan pasien, dan ada juga scan dokter. Selanjutnya di sini ada juga yang terkait dengan cost based query optimization transformation, di mana di sini ada projection, ada filter, ada join, ada scan pasien, ada juga scan dokter. Ada projection, ada join, ada filter, di mana di sini ada scan pasien dan juga ada scan dokter. Selanjutnya di sini adalah terkait dengan implementation, projection, filter, join, scan pasien, ada scan dokter. Ada projection, ada hash join, ada filter, ada scan dokter, ada juga scan pasien. Selanjutnya yang terkait dengan selection based on cost, di mana di sini ada projection, ada filter, ada join, ada scan pasien, ada scan dokter, di mana kita memiliki estimasi cost. Di sini ada 100 ms. Untuk projection hash join, ada filter, ada scan pasien, dan juga ada scan dokter, estimasi costnya adalah 50 ms. Adapun referensi dari pertemuan kali ini dari Sinagade optimasi query, ada Ahsan AS optimasi query. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.